Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Miftahul Haq dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari matkul Basis Data. Pertama-tama, bila kita lihat dari tugasnya, kita disuruh untuk melakukan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi yang mengacu dalam modul 9. Lalu untuk karena di sini mengacu pada modul, saya membuat sebuah list apa saja yang saya akan kerjakan. Untuk praktikum transaksi, pertama-tama saya akan melakukan commit, terus yang kedua rollback, yang ketiga yaitu checkpoint atau save point, yang keempat yaitu trigger. Untuk yang basis data terdistribusi, saya kalau dari buku menggunakan sebuah replikasi dari SAM Windows operasi sistemnya. Lalu yang kedua SAM dari sebuah Linux Ubuntu. Tapi karena saya ada kendala, jadi saya hanya satu OS, tapi saya menggunakan dua MySQL dengan port yang berbeda. Yang pertama yaitu SAM, yang SAM Linux dengan port 3306 3307. Lalu MySQL bawaan Linux itu sendiri dengan port 3306. Pertama-tama kita kerjakan dulu yang transaksi. Di sini kita disuruh membuat commit. Lalu pertama-tama juga kita nyalakan dulu SAM-nya tersendiri. Untuk menyalakan SAM di Linux, kita coba ke terminal, lalu ketik sudo --opt --lam --manager dengan Linux x64.run sesuai dengan file yang diinstal. Lalu akan menampilkan GUI SAM yang style Linux. Setelah itu pergi ke manager server. Karena di sini saya sudah ngerunning semuanya dengan bertanda warna hijau ketiganya, lalu buat status running. Bila belum, coba ke start atau dapat start all. Kita bisa cek konfigurasinya. Di sini saya menggunakan 3307 dengan bila aplikasi lognya, meskipun di sini belum diganti masih 3306. Sebenarnya ini sudah 3307. Lalu kita dapat pergi ke browser, dapat bebas, bisa Firefox maupun Chrome. Lalu klik URL-nya yaitu localhost phpMyAdmin. Terus karena untuk root-nya sendiri IRD-nya tuh ngambil dari tugas 2, yaitu tentang SQL rumah sakit. Kita menggunakan database-nya yaitu database tugas 2. Lalu kita lihat
pasiennya, karena di sini kita lebih mengotak-atik data pasien, tabel pasien. Di sini terdapat ada 4 file, 4 field. Yang pertama ID pasien, terus nama pasien, jenis kelamin, sama alamat pasien tersendiri. Lalu ada 3 data. Yang pertama Mamat, Mimit, sama Muhammad dengan nama pasiennya. Terus kita coba kerjakan soal yang pertama, yaitu pergi ke database dulu, terus pergi ke routes, lalu buat create new route. Coba kita perbesar terlebih dahulu, coba drop, buat transaksi pertama. Kalau kita lihat di sini buat insert, menambahkan data pasien. Lalu pertama kita buat begin, terus start transaction, jangan lupa titik koma, terus insert into nama tabelnya, terus filenya yang diisi seperti ID pasien, terus nama pasien, jenis kelamin, yang terakhir alamat pasien. Lalu di sini value-nya yang pertama kan angka ada 3, kita coba lanjutkan ke 4 dengan nama pasiennya yaitu Nonok, lalu jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Jalan Satapak. Setelah itu jangan lupa titik koma, lalu buat select untuk mengambil semua data dari from pasien. Sip. Karena saya di sini mencoba untuk tanpa commit, jadi apa dampak responnya, kita coba langsung end tanpa commit. Kalau kita coba jenis elemen dengan n. Kalau kita lihat di strukturnya, di sini masih 3 data. Kita coba kalau edit, modifikasi dengan commit. Oh, lupa titik koma. Nah, di sini terdapat Nonok. Kalau kita call, maaf salah. Kalau kita
lihat di strukturnya. Nah, nonok sudah masuk ke dalam tabel pasien. Lalu untuk selanjutnya kita buat sebuah rollback. Di sini kita bila terpacu dari buku, kita disuruh untuk mengupdate sebuah value. Coba kita update nama. Nama siapa ya? Nama Momot dari ID pasien 3. Crowd News, create new, transaksi 2, drop, kita buat rollback. Kita coba begin, terus start transaction update pakai ini langsung pasien, terus di sininya set file. Oke. Coba set nama pasien nya, coba Lulu. Dimana ya sesuai ID. Pasien ID-nya 3. Kita coba langsung rollback titik koma, terus commit titik koma, select, ambil semua dari data pasien. Coba langsung end. Gimana upload? Oke, coba kita execute. Karena kita tadi di rollback, data akan tetap sama. Lalu jika kita update, jadi kita masukkan dulu datanya, terus kita rollback dari data yang sebelumnya diupdate, terus di commit, pilih semua data dari tabel pasien. Kita bisa buat lagi transaksi ketiga. Terus kita insert
info, terus nama table, setelah itu nama itu fieldnya, ID pasien, terus nama pasien, terus jenis kelamin, alamat pasien, lalu kita buat value nya. Kita akan menambahkan, coba kita buat 6 ID nya dengan ininya Eva, nama pasiennya, terus jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Jalan Satapak 2 titik koma, terus kita rollback, kita update pasien, apa lagi ya, aku lupa. Rollback, update pasien, offset, set itu fieldnya nama pasien menjadi menu di mana kita coba ID pasiennya 1 titik koma, lalu setelah itu kita commit, titik koma, terus select untuk menampilkan from pasien, titik koma, and titik koma. Pasien rollback, ID pasien set value, maaf. Nah, kita lihat execute dulu. Nah, jadi kan tadi tuh masukkan dulu menu berhasil, tapi karena tambahkan dulu mau nambahkan data, tapi karena kita di rollback jadi data tuh tidak jadi ke sebelum di rollback sebelum memasukkan data. Jadi data kan asalnya tuh kita tuh rencana tuh mau masukkan sebuah mau nambahkan data, karena sudah dimasukkan tapi karena ada rollback jadi datanya itu bukan dihapus, jadi kondisi awal sebelum dimasukkan. Terus karena rollbacknya sudah,
kita memasangkan update. Nah, karena update-nya sesudah rollback, jadi update-nya akan dilakukan namanya nung, seperti itu. Lalu kita coba untuk checkpoint. Buat save point, kita dapat create, buat lagi yang pertama dengan transaksi 4. Stop dulu, kita buat begin, start transaction titik koma. Terus untuk perintahnya kita buat nambahkan dulu, menambahkan data dengan value. Terus kita save point yang pertama, lalu kita masukkan lagi, lalu setelah dipasukkan kita rollback kembali ke save point yang pertama. Lalu setelah itu kita coba lagi insert to pasien dengan value. Kita coba lagi yang pertama, insert into nama pasien, yaitu seperti biasa ID pasien, nama pasien, terus jenis kelamin, alamat pasien dengan value. Coba kita, kan tadi 6 udah, sekarang coba 7 dengan nama saya sendiri Adrian, terus jenis kelamin 1, alamat Jalan Kamaru 1, setelah itu titik koma. Setelah itu kita buat save point yang pertama dengan klik save point, yang point 1 titik koma. Terus kita buat insert lagi yang kedua, tapi nanti di rollback kita copy paste saja. Terus ini namanya EH dengan Jalan Kamarung 2 untuk membedakan, dengan ID 8, tapi kita nanti ini di rollback to save point pertama, seperti itu. Nah, lalu kita yang ketiga, kita coba yang 9, namanya Tiara dengan perempuan, Jalan Kamarung 3. Dengan ini langsung ke commit, titik koma, kita buat select from pasien, jangan lupa di koma, kita n. Lalu apa hasilnya? Coba kita go. Transaksi keempat sudah dibuat, kita execute. Nah, jadi cuman ada Tiara
sama Adrian. Karena yang kedua kita rollback, jadi kita tuh buat sebuah data yang ID 7 dengan save pointnya yang pertama, lalu kita buat lagi tambahan data yang kedua dengan ID pasien yang ke-8. Karena di rollback kita balik lagi ke poin pertama yaitu ID pasien, jadi yang ID pasien ke-8 tidak jadi. Setelah itu kita membuat lagi menambahkan data dengan ID pasien yang ke-9, lalu kita commit. Nah, jadi hasilnya ada cuman ID pasien 7 sama 9, jadi yang ke-8 nya kita rollback sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya kita trigger. Untuk trigger, pertama-tama kita buat terlebih dahulu nama, aku lupa lagi namanya, buat sebuah table, create table yang namanya tuh obat, atau enggak kita buat secara PHP di MyAdmin, cuman create nama table terus namanya obat dengan nomor kolomnya di sini tuh terdapat 1 2 3 1 2 3 4 5, terdapat 5 kolom. Untuk kita 5, di sini terdapat ID obat dengan integer, terus defaultnya orange, lalu mana ya, no atribut gitu, lupa lagi kan defaultnya no, ininya kode obat, terus nama obat, harga, stok, primary, udah lama, default, index. Nah, primary go, kita buat save dulu. Nah, obat sudah dibuat. Oh, astagfirullah, ininya benar sih, kode obat yaitu integer, harga, stok, cuman ini aja. Ini jadi var chart, lalu kita buat yang kedua yaitu sebuah transaksi obat, yaitu 1 2 3 4 5 sama
dapat ID transaksi lalu dengan indeksnya ini primary. Oke, dengan 0. Terus ID pasien, nanti ini tuh foreign key kita relasikan dulu. Terus ID obat, yang terakhir jumlah, lalu total harga, jumlah ID obat. Oke, save. Setelah itu coba kita pergi ke desain untuk relasi. Load. Kalau ada nyampe sini. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Administrasi, dokter admin, dokter, pasien di sini, pasien dokter di sini, daftar di sini. Nah, untuk ID pasien kriteria yang sini dari select ini. Oke. Kita coba lagi. Escape update-nya. Oke. Oh, aduh, oke. No way. Get back. Kepencet. Oh my god. Kita ke mode desain, new page. Sudah itu ke pasien, dokter di sini, dokter admin di sini, administrasi di sini, transaksi obat di sini, pasien di sini, daftar di sini, dokter di sini, lalu obat di sini,
save dulu. Tugas 3. Oke. Terus kita buat relationship lagi dari obat ke oh my god. Dari obat ke obat. Kenapa? Foreign key. Command lama banget. Virtual sebelah mana ya? Karena cukup lama ya, kita buat itu aja jangan dari stop ke admin, tapi kita buat waktu kerja saja bentar. Maaf, tadi ada yang ngamen, takut copyright. Terus coba save. Itu ada yang belum terus change nya. Seperti itulah. Lalu kita buat itu aja basis data distribusi, buat konfigurasi replication. Ya, pertama-tama kita ke replication, terus configuration, pilih tugas 2 rumah sakit, copy paste dulu,
di config open ini untuk soal 2, terus klik copy paste di sebelah sini, save, kita restart. Oke, tuh klik replika, terus masuk config sum sudah, restart sum sudah, lagi di itu coba kita pindah ke halaman akun, apakah sudah, kita go. Oke, sudah. Kita ke user akun, new, nama akun baru. Untuk username-nya di sini prediksi. Untuk hostnya sama, kita copy paste saja. Passwordnya prodisi mana ya, copy paste lagi aja. Setelah itu centang mana ya, nah replication sama slave-nya kita centang, setelah itu go. Tipenya apa ya, nah user sudah dibuat. Setelah itu kita ekspor terlebih dahulu, namanya itu tugas 3 buat create. Sudah, kita coba, karena untuk MySQL bawaan saya menggunakan DB Beaver, kita bisa pakai DB Beaver. Setelah itu kita buat database baru. Nah, ekspor lah. Astagfirullah. Export. Creators. Lagi. Import data, import file. Tugas 2 rumah sakit.
sam Sadi Adrian. Mana sih sam tuh? Oh, belum di export, maaf. Eh, kan tadi tuh sesudah
ekspor data SQL nya, terus impor ke dbpeer. Lalu untuk membuat itunya kita buat ganti sebuah master slave nya dari komputer 2, mengambil dari kayak master user sama user passwordnya dari MySQL yang pertama. Lalu setelah itu nyalakan dulu, kan tadi di stop dulu ya, stop slave nya. Lalu coba kita start slave nya, lalu coba slave nya statusnya apakah error apakah enggak. Paling segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.